Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini abu kayu semakin banyak diperbincangkan oleh kalangan petani karena berbagai manfaatnya di bidang pertanian. Benarkah? Apakah abu kayu memang sehebat itu? Oke, tanpa basa-basi, mari kita lanjut ke pembahasan. Abu kayu mengandung kalsium karbonat sebagai komponen utamanya, mewakili 25-45% massa abu kayu. Kalium kurang dari 10% dan fosfat kurang dari 1%. Terdapat juga besi, mangan, seng, tembaga, dan beberapa jenis logam berat. Dan sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa kalsium, kalium, dan fosfat merupakan unsur makro yang sangat penting bagi tanaman. Dan manfaat abu kayu yang pertama ialah sebagai pupuk tinggi kalsium dan kalium, dan sebagai pupuk rendah fosfat dan unsur mikro lainnya. Ditambah lagi di dalam kajian Intek Jurnal Penelitian bahwasannya abu kayu mengandung silika sebanyak 7,7%. Bapak Sudrajat menyatakan bahwa silika mempunyai peran penting dalam proses fisiologi dan ketahanan tanaman, dan apabila diaplikasikan pada tanaman cabai maka akan mempercepat pembungaan sebesar 16% dan meningkatkan jumlah buah sebesar 36%. Artinya ada 3 kandungan hara tinggi di dalam abu kayu, yaitu diantaranya ialah kalsium, kalium, dan silika. Sementara fosfat di bawah 1% dan juga beberapa miligram logam berat di dalam abu kayu. Untuk cara aplikasinya yaitu diayak dulu menggunakan ayakan paling halus. Saya sendiri menggunakan ayakan santan. Untuk manfaat yang kedua ialah abu kayu bisa menaikkan pH tanah yang asam karena tingginya kandungan kalsium yang ada di dalam abu kayu, dan kalsium itulah yang bisa menaikkan pH tanah sehingga pH tanah yang di atas 6 menyebabkan tanaman tidak bisa menyerap dengan baik unsur logam berat. Bagi kita yang takut memupuk tanaman dengan abu kayu karena logam beratnya yang terkandung di dalam abu kayu, maka logam berat tersebut tidak akan diserap tanaman dengan pH di atas 6. Itu artinya abu kayu sangat baik untuk tanaman dengan dosis yang cukup. Untuk tanaman musiman seperti halnya cabai yaitu cukup 1 atau 2 gram per tanaman. Untuk manfaat yang ketiga ialah sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Bayu Diningrat bahwasanya abu kayu bisa dijadikan sebagai antimikroba. Itu karena logam berat yang terkandung di dalam abu kayu bisa menekan laju perkembangan bakteri atau jamur, yaitu dengan cara dikucurkan ke pangkal tanaman atau juga bisa disemprotkan ke permukaan tanaman. Hingga bisa saya simpulkan bahwasannya abu kayu mempunyai 3 manfaat, yaitu diantaranya: 1. Abu kayu bisa menjadi pupuk dengan kandungan tinggi unsur kalsium, kalium, dan silika, dan menjadi pupuk dengan kandungan biasa unsur fosfat, tembaga, mangan, seng, dan boron. 2. Abu kayu bisa menaikkan pH tanah di mana kandungan abu kayu terdapat kalsium yang tinggi. 3. Abu kayu bisa menjadi antimikroba di mana kandungan logam yang terkandung di dalam abu kayu cukup untuk membunuh mikroba, bakteri, atau jamur. Ya, itulah manfaat besar dan penting abu kayu bagi dunia pertanian. Dan ini adalah abu kayu yang sudah selesai diayak menggunakan ayakan paling halus. Saya sendiri menggunakan ayakan santan atau ayakan teh, dan hasilnya akan seperti ini. Abu kayu menjadi sangat halus seperti partikel dari kalsium. Dan akhirnya demikian dulu dari saya. Jangan lupa like, maka saya akan menyediakan informasi-informasi penting di dunia pertanian. Demikian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.